Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang di Podcast. Ini adalah podcast perdana saya. Perkenalkan, nama saya Tenri Pujiadha dan tema kali ini mengenai bagaimana psikologi komunikasi mengenai new normal. Kata new normal sudah sering Anda dengarkan, bukan? New normal sudah menjadi topik pembahasan yang sangat hangat menjadi pembicaraan saat ini. Kita dapat melihat kata new normal baik di media sosial, televisi, radio, bahkan menjadi topik perbincangan di keluarga. Sekarang ini pemerintah sedang menggaungkan rencana new normal. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan kondisi yang menuntut standar hidup baru di tengah pandemi. Setidaknya dalam sepekan ke depan, adaptasi kehidupan baru ini bakal dimulai. Tentunya lengkap dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Lalu, mengapa new normal diadakan? Sedangkan beberapa bulan yang lalu pemerintah memberlakukan PSBB di berbagai kota, bahkan lockdown wilayah. Pelaksanaan new normal diberlakukan karena kondisi ekonomi yang semakin menurun, sehingga ekonomi harus kembali digenjot. Waktu pelaksanaan new normal menjadi pertanyaan, mengingat tren kasus COVID-19 dalam negeri belum menunjukkan pemulihan. Bisa dikatakan new normal di tengah pandemi COVID-19 pun ibarat dua sisi mata uang. Ada potensi untuk meningkatkan perekonomian, tapi ada resiko peningkatan kasus positif virus corona. Lalu bagaimana perspektif psikologi komunikasi mengenai new normal? Seperti yang kita ketahui, virus corona belum menghilang dari negeri ini, bahkan semakin meningkat. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, tentunya masyarakat akan merasa berbeda, karena selama beberapa bulan ini kita bekerja dari rumah misalnya, belajar di rumah, dan semuanya dari rumah. Di masa normal baru ini kita kembali melakukan hal tersebut di luar rumah. Tentunya perlu juga penyesuaian meskipun sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Rasa was-was akan tertular virus corona melihat angka penyebaran semakin meningkat. Namun, kita harus kembali bekerja di luar rumah. Hal tersebut juga dapat mengganggu psikologis. Namun, kita tetap harus waspada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, kita akan selalu berpikir negatif jika dekat dengan orang lain, apakah orang ini terkena virus atau tidak. Hal tersebut menyebabkan komunikasi dengan orang secara langsung semakin berkurang, namun bisa dilakukan melalui daring. Komunikasi dirasa penting untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Di masa new normal ini, kita juga diharapkan tidak mengalami euforia dan berbondong-bondong mengunjungi mal ataupun tempat hiburan lainnya ketika masa new normal dimulai, sebab hal itu bisa memicu kerumunan orang dan berisiko menyebabkan penularan virus corona secara masif. Pada masa new normal ini, kita masih hidup berdampingan dengan virus corona, jadi jangan melanggar peraturan karena takutnya langsung pada euforia. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai bagaimana sih psikologi komunikasi melihat new normal itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengarkan terus Podcast, semoga kalian dapatkan ilmu dari mendengarkan podcast ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.